Tahu nggak alasan saudara hidup hari ini? Waktu saya udah bukakan ini, saudara, saya bisa duduk nggak ngapain, cuma duduk nangis bilang Tuhan, thank you, saya jadi manusia tuh. Alasan saudara diciptakan Tuhan, ini cuma satu, nggak ada dua alasannya. Dan ini bahasa yang kita butuh. Alasannya adalah cinta. Dahsyat ya. Alasan kita jadi manusia cuma satu, kasih, cinta. Tidak ada yang lain. Nah mari saya terangkan buat saudara. Lihat ya, Tuhan maha segalanya, dia maha. Udahlah, jangan ngomong lagi tentang itu. Dia buat bintang, dia cuma ngomong, bam, dia mau buat semua tata surya, bima sakti, seluruh planet-planet ini. Dia cuma ngomong, jadi. NASA mengatakan hari ini masih ditemukan bintang yang baru. Allah cuma ngomong, jadi. Tapi waktu Allah buat manusia, Allah nggak ngomong. Kalau saudara suka membaca, suka belajar, maka saudara lihat dari Tuhan ngomong, kali ini Tuhan pakai tangan. Allah bekerja waktu bikin manusia. Allah nggak ngomong. Dia ambil tanah, saudara. Dia bentuk manusia. Tunggu dulu, kenapa? Alasannya apa? Iseng-iseng, kurang kerjaan Tuhan. Saudara, sebelum ada manusia, malaikat udah ada. Mereka jumlahnya tak terhitung. Berbilion-bilion malaikat memenuhi surga. Mereka makhluk ciptaan. Lihat itu. Tuhan apa sih? Nah ini. Tadi saya bilang dia maha kan. Salah satu maha itu. Salah satunya namanya kasih. Itu. Tuhan maha kasih. Tuhan itu punya cinta di dalam. Cinta dan kasih baru jadi kasih kalau dia disalurkan. Bisa paham ini? Cinta baru jadi cinta kalau dia disalurkan. Oke? Jadi dengan kata lain, cinta perlu objek. Supaya cinta bisa dilepaskan. Kuasa Tuhan udah lepaskan. Jadi dinosaurus. Jadi Tuhan bikin semua. Jadi itu kuasa. Tapi cinta atau kasih Tuhan udah salurin ke dinosaurus dong. Tuhan udah salurkan kasihnya ke bulan bintang dong. Nah mari saudara lihat Kejadian pasal 1 aja saudara udah mulai lihat keajaiban itu. Jadi Tuhan bilang begini, saya mau buat satu makhluk yang saya bisa salurkan kasih saya. Loh bukankah malaikat udah ada? Oh nanti dulu. Malaikat gak sejenis sama Tuhan. Malaikat bukan rupanya Tuhan. Apa saudara pernah baca di Alkitab malaikat panggil Tuhan Bapa? No, malaikat gak boleh panggil dia Bapa. Malaikat salah dibuang. Manusia salah, Tuhan mencarinya. Wih, betapa berharganya kamu. Saudara lihat, jadi alasan kita ada itu cinta. Allah cuma kepengen buat satu makhluk di mana Allah bisa lepaskan cinta, kasihnya. Allah salurkan. Nah makhluk ini harus sejenis, harus sederajat. Saya ambil gambar ini ekstrim. Saudara senang anjing, pelihara anjing. Katakan anjingmu rohani banget. Karena anjing orang Kristen. Weh, bayangkan ya kan? Bayangkan anjingmu rohani sekali. Kristen tuh anjing. Bayangin. Ikut nyembah dia. Wow. Walaupun tidak ada bilang aja ada lah. Ya kan? Ini saya mau jelasin kan. Karena anjingnya karismatik, kalau gonggong bunyinya haleluya. Men.
Kamu saking sayang tuh anjingnya Bruno atau Blackie, kamu kasih rantai emas di sini. Apalagi orang Medan tuh, kasih lihat dong, kasih di sini rantai emas. Blackie, gitu kan. Kamu kasih spring bed tempat tidurnya, kasih air condition karena gonggong aja, haleluya. Dengar saya tanya, sekalipun dia gonggongnya haleluya, kamu mau gak kasih nama dia Blackie Napi Tupulu? Gak mungkin. Kamu tahu kenapa? Karena dia anjing. Nah, itu saudara. Kamu manusia. Jadi gini, dia tidak sejenis. Dia baik. Dia menyenangkan tuannya. Tapi dia tidak sejenis. Tuhan gak sejenis dengan malaikat. Tuhan perlu buat satu. Diberi nama manusia. Sejenis. Makanya penyembahan terjadi. Makanya Allah mau kasih semuanya. Karena yang dia mau lepas itu kasih. Dia mau salurkan cintanya. Dia perlu buat yang sejenis. Saya masuk. Ini agak berat saudara. Lalu Kejadian menulis gini. Marilah kita buat mereka segambar dengan kita. Serupa dengan kita. Saya tanya lagi. Segambar. Tuhan rupanya kayak apa? Kayak orang Batak? Kayak orang Chinese? Kayak orang Ambon? Kayak apa Tuhan rupanya kalau manusia segambar dengan Allah? Lalu Allah kira-kira hidungnya kayak siapa dia? Kita aja beda-beda, lalu Tuhan kayak siapa? Yang dimaksud segambar tuh seperti apa? Serupa itu apa? Yohanes pasal 4, saudara catat saja, dibilang gini, Allah itu roh. Oh, jadi bentuknya nggak kayak Kristus sama, dia roh adanya. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi pengertian segambar dengan Allah bukan rupanya kayak orang Ambon, orang Batak, orang Chinese begitu. Segambar dengan Allah itu berbicara tentang spiritual, rohnya. Nah, saya perlu terangkan kembali dari Kejadian gitu ini. Nah, lihat nih keajaiban. Ini tanah kan? Tuhan bentuk Adam tanah. Tanah men. Tanah. Udah jadi. Masih tanah. Di mana serupanya dengan Allah? Nah, dia itu Allah itu roh. Oke. Lalu dibilang gini, Kejadian menulis gini, lalu Allah hembuskan, kata yang dipakai di sini nefes hayah. Nembus tuh ke dalam tanah, lihat. Itu bukan angin, saudara. Mari saya terangkan. Allah itu dahsyat. Allah itu kasih. Betul, Allah itu semua. Tapi jangan lupa, Allah itu kehidupan. Kehidupan. Jadi waktu Allah hembuskan nafasnya, yang masuk itu kehidupan Allah ke dalam Adam. Gitu. Begitu nafas masuk, lihat keajaiban. Bukan bintang yang ajaib. Saudara mulai keajaiban. Tanah lihat, begitu nafas Allah masuk, seketika tanah berubah menjadi daging. Saudara enggak pernah pikir itu kan? Seluruh sel darah terbentuk, semua organ, semua terbentuk. Dan mata Adam pertama kali yang tadinya tanah jadi daging, kelopak ini terbuka. Begitu dia terbuka, kamu pernah pikir apa yang dia lihat? Waktu mata itu kebuka, dia nggak lihat Danau Toba. Adam nggak lihat gunung Himalaya. Adam nggak lihat air terjun Niagara. Adam lihat wajah penciptanya. Begitu dia buka, tahu di mana manusia diciptakan? Adam diciptakan Eden. Kata Eden artinya presence.
Jadi gini, manusia diciptakan tuh di dalam hadirat Allah. Nafas pertama manusia itu hadirat. Keren gak saudara? Lihat manusia dahsyat. Manusia hebat saudara. Kalau kamu gak menghargai dirimu, kamu menghina yang ciptakan kamu. Wih Tuhan, saya bisa nangis tuh waktu Tuhan buka-buka begini, saya cuma bilang Tuhan, saya berdosa banget sih Tuhan. Lihat itu, Adam tuh in the presence diciptakan, Eden itu presence. Begitu dia kebuka, dia lihat penciptanya. Dia lihat sorotan mata yang penuh kasih. Seperti saudara lihat anak pertamamu lahir, itu ekspresi paling dahsyat di dunia ini. Saudara lihat itu dia. Begitu Adam lihat. Karena kehidupan Allah di dalam, mereka berkomunikasi dong. Dari dalam keluar tuh dorongan dari dalamnya, puja, puji, damba, segala awesome, apa aja. Dia lihat itu. Kalau waktu itu udah ada bahasa Inggris, Adam bilang begini, I love you. Nah gitu. Luar biasa ya. Ngerti gak saudara, ada karena cinta. Lalu dia jatuh dalam dosa kan. Nah saya sampai situ. Lalu dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh, bang. Dia jatuh. Waktu Adam jatuh dalam dosa, pertama kali juga di Alkitab bilang, lalu Tuhan menarik rohnya dari dalam manusia. Saya kasih saudara mengerti ini. Waktu Allah masih di dalam Adam, Adam menjadi God representative. Adam menjadi Allah di bumi ini. Adam menjadi perwakilan Allah di bumi ini. Saudara, Adam gak sekolah dan gak perlu sekolah. Adam gak perlu, begitu dia jadi manusia, Allah di dalam dia. Allah hembuskan nafas saya, Allah di dalam dia. Baca kitab Kejadian, Adam jalan sama Tuhan. Adam ngobrol sama Tuhan. Tuhan treat Adam, Tuhan memperlakukan Adam seperti Tuhan. Tuhan jalan nih sama Adam. Tuhan ngomong begini, Adam, kalau lu bilang ini pohon durian, durian deh. Loh, saudara baca enggak? Adam yang kasih nama semuanya. Tuhan udah bilang, Adam, kamu sekolah dulu, kuliah di pertanian di Bogor sana, nanti kamu balik. Enggak gitu, enggak ada. Adam langsung intelektual Adam Allah, saudara mesti tahu itu. Keberadaan Adam menjadi seperti Adam setelah roh Allah masuk di dalamnya. Lihat itu, Adam jalan. Tuhan kasih lihat, kan dibilang seluruh binatang ada di situ. Siapa yang kasih nama? Adam. Tuhan udah bawa daftar nama binatang, lalu Tuhan bilang begini, Adam, lu hafalin ya 3 minggu kita ketemu lagi. Enggak begitu. Kalau yang lehernya panjang tuh jerapah namanya Adam, jangan ketuker. Enggak gitu, Tuhan enggak gitu. Tuhan enggak gitu. Bisa gak? Pernah gak saudara pikir gak sederhana begitu? Tuhan treat Adam seperti Tuhan. Jadi Tuhan jalan aja sama Adam. Kalau kau bilang dia gajah, gajah Adam. Adam gak gajah, salah mestinya bebek. Gak gitu. Saudara lihat secara intelektual, wow. Dahsyat. Saudara nanti baca Mazmur 8. Mazmur 8 tuh bilang gini, siapakah manusia sehingga engkau menciptakannya hampir sama seperti Allah. Kata Allah yang dipakai situ Elohim. Nggak main-main loh. Siapakah manusia sampai engkau menjadikannya hampir sama. Dia bukan Allah tapi dia representatif Elohim. Hebat gak tuh? Itu Adam. Nah waktu Adam jatuh, Tuhan ambil rohnya. Nah langsung saudara lihat di kitab Kejadian berikutnya, Adam sudah jadi yang aneh. Adam sudah nggak jadi seperti tujuan yang asli. Adam udah berubah jadi manusia yang di luar sama sekali. Tanpa roh Allah, itu dia. Nah itu terus sampai kita, semua manusia jadi begini nih.
Manusia berdosa aja bikin pesawat ke bulan. Saudara lihat itu tuh. Bayangkan bagaimana kalau kita lagi dalam kemuliaan. Nah lihat tuh karena roh Allah, saudara, makanya jadi gini, kamu itu manusia dosa. Bukan karena kamu membunuh baru kamu berdosa. Bukan karena kamu berzina kamu disebut dosa. Tidak, tapi karena ada dosa kamu berzina. Karena ada dosa kamu membunuh. Lu mau sekolah sampai S berapa juga kamu manusia dosa. Bayi di dalam perut tidak perlu diajarkan dosa, dia sudah berdosa. Kita berdosa otomatis, saudaraku. Kita berdosa otomatis. Roma bilang manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita ini manusia dosa. Makanya kalau saya lihat semua terjadi itu karena dosa. Makanya kita harus bertobat. Bukan karena kamu membunuh dulu baru bilang dia berdosa. Enggak, dosalah yang membuat kamu membunuh. Bukan waktu harimau makan kambing baru dia dibilang binatang buas. Tapi karena harimau itu binatang buas, kambing dimakan. Nah itu. Ngerti saudara kan? Semua akibat yang kita buat karena dosa. Kita enggak pingin tapi kita buat. Nah perlu kembali. Tuhan, nah lihat tuh, saya bilang kan, malaikat salah, buang. Begitu manusia jatuh men. Tuhan turun. Kenapa? Karena gambarnya. Lihat gak kamu berharga? Karena gambarnya. Tuhan turun, Tuhan tebus. Nah, saya sengaja petik nih ranting ini. Ini lihat. Dahsyat. Saudara, sebelum kita sampai ke sini, saya bilang dulu sebentar. Yohanes 10, ini dasar saya. Cuma beberapa ayat saja ya. Yohanes. Dari tadi kita belum buka ayatnya, nggak rohani banget kita ya. Gitu ya. Yohanes 10, ayat yang ke-10. Ya. Gini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalimat yang saya mau pakai ini dahsyat banget. Ini emas buat saya. Lihat Tuhan bilang dalam pasal 10, Yohanes 10 ayat 10. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Wow. Coba saudara cerna bentar. Inilah tujuannya. Saudara perlu rohani, saudara perlu jadi manusia rohani ini. Tuhan bilang gini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tuhan tidak bilang gini, aku datang supaya kamu punya bisnis yang berhasil. No. Tuhan tidak bilang gini, aku datang supaya kamu punya pelayanan. No. Saya merasa jijik, merasa bersalah. Karena ada yang salah saya bangun. Makanya lihat pendeta-pendeta jadi sandungan, gereja hancur semua karena kita bangun pelayanan. Kenapa pengusaha-pengusaha hancur? Karena mereka bangun bisnis, mereka bangun usaha. Padahal Tuhan mau kamu bangun hidup dulu. Aku datang supaya, jadi Tuhan mau hidup kita dibangun, hidup kita pulih. Roh Tuhan udah diangkat. Kita perlu balik dulu, perlu bangun hidup dulu. Kalau hidup kita udah benar, pelayanan akan keluar dari kehidupan yang sudah dibangun. Bisnis saudara akan keluar dari kehidupan yang dibangun. Ini sudah, kenapa korupsi, kenapa semua, karena walaupun lu ke gereja tiap minggu, tapi sebenarnya kamu belum rohani. Wow, saudara lihat gak? Saya kasih contoh gini. Ada 2 orang keluar dari rumah, yang satu keluar untuk cari apa saja bawa masuk ke rumahnya. Sama ada orang keluar dari rumah, karena di rumahnya banyak makanan. Dan dia keluar untuk membagi-bagi. Beda kan? Beda banget. Nah saya baru ngerti. Kita pindah sekarang Yohanes 15. Nah saya pun ini. Kira-kira gini. Ya. Oke. Saya terangkan dulu sebentar. Ini saya suruh patah di bawah, saya minta ampun kepada yang punya pohon.
Kiranya Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah sampai keturunan yang keempat dan yang kedelapan. Karena saya telah mematah ranting ini. Tapi tujuannya untuk buat saudara ngerti aja. Oke? Ini pohon aslinya ada. Lalu dia ada di sini. Lalu saya patahin kan? Saya patahin. Krak. Dia terpisah. Oke? Masih hidup gak? Masih hijau. Kalau ini ada buah, masih ada buahnya. Dan masih hidup. Tapi ini depan nih udah mulai menundukkan diri nih. Oke, masih hijau, masih hidup. Ada kehidupan. Tapi dengar ya, dia hidup dengan sisa kehidupan. Kehidupan sepenuhnya ada di sini. Saya patahin dari pokoknya, pak, masih hidup, tapi ini sisa kehidupan. Cuman soal waktu kok. Besok saudara lihat udah nggak hijau lagi. Besoknya lagi saudara lihat kalau dia ada buah, buahnya udah kering semuanya. Besoknya lagi udah tinggal kering banget. Ini cuman soal waktu. Waktu kita terpisah dari Allah. Masih hidup nggak? Masih hidup. Cuman itu sisa kehidupan. Masih kaya. Makanya lu nggak ke gereja, masih kaya. Pangkat masih tinggi, jabatan masih ada. Ini dia. Tapi saudara tahu, ini sisa kehidupan. Ini sisa kehidupan. Cuman soal waktu kok. Yohanes 15 bilang apa? Ini nggak enak banget. Ini nggak enak banget. Akulah pokok anggur itu. Wah ya, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saya suka kata terakhir. Kalau saudara suka, saudara boleh garis itu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya nggak perpanjang, saya cuma mau bilang begini. Di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Nggak. Hanya ada 2 tempat. Kadang-kadang kita kayak rantingin ini. Hamba Tuhan juga gini, masih diurapi. Masih pelayanan. Cuman hey, ini cuma sisa. Karena kamu udah ada di luar Yesus. Kamu udah di luar kekudusan, udah di luar semua. Cuman sisa, masih diurapi. Masih punya mobil, rumah masih ada, apartemen masih ada. Ya, nggak apa-apa, jalan aja. Itu cuma soal waktu. Ada 2 tempat yang buat manusia sadar kekuatannya, keterbatasannya. Rumah sakit dan penjara. Oke? Kamu ngerti itu sudah. Mazmur bilang begini, adapun manusia harinya seperti rumput. Hari ini dia berbunga, besok dia layu. Apabila angin melintasinya, maka tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Tahu kok saudara, nonton di TV kan? Hari ini kita direktur, besok kita di penjara. Hari ini lu pakai dasi, lu keren. Ngomong, pam, masalah. Penjara. Saudara bisa lihat itu? Kita coba-coba pisah dari kehidupan yang asli. Kita coba pisah. Di rumah sakit lah. 10 hari yang lalu saya ke rumah sakit saudara di Tebet. Besuk satu oma yang sudah 4 bulan di sana. Tahu penyakitnya saya juga takut dengarnya. Waktu di scan, waktu di foto, otaknya mengkerut. Jadi gini, no respon. Jadi mama kenapa? Nggak ada perintah dari otak, lapar, apa, nggak ada sama sekali. Jadi dia cuma, sampai waktu saya berdoa saya bilang, Tuhan apa maksud Tuhan? Jangan tersiksa lah orang tua ini gitu. Kalau Tuhan mau ambil sudah. Ngeri nggak? Di tempat itulah kita sadar siapa kita. Waktu kamu lihat kabel di badanmu, pipa, selang di mulut, dari kepala sampai kita bingung ini manusia apa mesin. Baru kamu tahu siapa kamu. Ada waktu di mana uangmu berhenti bicara. Ada waktu di mana pangkatmu berhenti bicara. Sebab di luar aku,
kamu ndak bisa buat apa-apa. Di rumah sakit, putih. Ternyata dia ndak seputih yang saya maksud. Susternya baju-bajunya putih. Senyum, TV keren di situ, ada Starbucks di sana. Semua orang kelihatan sukacita. Dalam waktu sebentar tiba-tiba suasana berubah. Hanya karena suara sirena, orang lari-lari, semua yang senyum jadi berubah. Hollywood man, kalau saya rumah itu orang acting semuanya, acting, semua berubah, semua lari, keluarga nangis, bawa lari. Saudara lihat, hari itu terjadi tawar menawar. Rumah sakit tempat tawar menawar antara hidup dan mati. Semua pikiran dokter yang terbaik, peralatan yang terbaik, semua kasih, berapa saja, berapa, jangan pikir harga, kasih semua yang terbaik. Dan ini bilang, dokter tambahkan umurnya dokter tambahkan. Kalau nggak ada yang dipercaya, Tuhan tambahkan umurnya. Anak yang bungsu belum kawin, Tuhan tolong Tuhan. Tawar menawar. Yang putih nggak seputih itu lagi. Spray yang putih ternyata palsu. Senyum-senyumnya palsu. Rumah sakit, tempat kita tawar menawar antara hidup dan mati. Ini air condition, saudara tahu. Yang diukur apa coba? Termometer yang ngukur ini yang diukur apa? Bukan dingin. Dingin nggak bisa diukur. Yang diukur itu panas. Jadi cuaca di dalam sini air condition, dikondisikan udara itu diukur berapa panasnya. Jadi artinya dingin adalah tidak adanya panas. Dunia fotografi yang diukur apa? Cahaya, bukan gelap. Gelap nggak bisa diukur. Makanya yang diukur cahayanya, kecepatan cahaya. Yang diukur itunya. Gelap nggak bisa diukur. Di rumah sakit apa yang diukur, saudara? Di meja operasi, di ruang gawat darurat. Waktu saudara nggak sadar, seluruh peralatan medis ditaruh situ untuk mengukur apa? Bukan kematian yang diukur. Kematian nggak bisa diukur. Kehidupan yang diukur. Mereka lihat masih ada denyut nadi enggak? Napasnya masih ada enggak? Itu yang diukur. Waktu saudara pisah dari Tuhan, yang diukur adalah kehidupannya. Cuman soal waktu. Itu sisa kehidupan. Saya tutup hari ini. Mundur sedikit, masih kitab Yohanes. Yohanes pasal 1. Mari saudara, lihat ini. Kita ukur, ya. Mulai ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya saya selalu berdoakan, aku percaya firman ini adalah Tuhan. Ini dasar teologisnya. Yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Kalau saya mau ekstrim, saudara, dia bilang gini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Agak ekstrim tapi benar, saya nggak memaksa. Saya bilang, tahukah saudara, manusia ada untuk Dia. Saudara lahir bukan untuk mama dan papamu. Saudara lahir untuk Tuhan. Kita menyimpang dari semua tujuannya. Sebab itu saudara nggak ada anak haram. Kamu boleh buang anakmu di rumah sakit, di jalanan. Selagi dia hidup. Tuhan, karena Tuhan bilang ini, dia untuk saya. Saya nggak peduli mama papanya. Karena dia, saya izinin hidup. Karena itu untuk saya. Saya akan punya tujuan dengan orang seperti itu. Nggak ada anak haram. Yang haram papanya, mamanya. Selama kamu manusia, kamu berarti banget, saudaraku. Dan inilah misi gereja, untuk kasih tahu orang bahwa lu berarti. Itu. Saudara lihat itu, teman saya lahir, dibuang di rumah sakit di Makassar. Dibuang, saudara. Dibuang.
Dan ada satu encim beli 5.000 rupiah. Beli anak itu. Dan dipelihara. Waktu dia besar jadi masalah. Karena kulitnya gak sama. Kalau pulang cuma nangis. Cuma bilang, "Mas, saya orang apa sih? Kok saya dibilang Cina gosong?" Katanya di sekolah encim itu cuma bilang begini, "Lu anak gua lu." Dipelihara. Dipelihara saudara. Sampai hari ini dia gak tahu siapa mama papanya. Yang dia tahu cuma encim itu yang jadi mamanya. Namanya Frankie Utana. Dipakai Tuhan luar biasa. Manusia berharga saudara. Manusia berharga. Jadi Tuhan tidak peduli. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Karena dia, untuk dia. Tanpa dia nggak ada yang terjadi. Ayat yang terakhir. Dalam dia, ayat 4. Ada hidup. Come on. Kembali deh. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Saya simpulkan ya. Dia hilang dari Adam. Oke? Yesus jadi Adam yang kedua. The second Adam. Supaya kita ketemukan lagi hidup itu. Jadi kita bisa jadi God representative. Bisa banget. Kita jadi seperti itu lagi. Hidup itu terang manusia. Baik gak Tuhan saudara? Wah. Kalau saya cuma duduk gini saya cuma mikir. Iya Tuhan. Benar. Pantas Billy Graham bilang begini. Kalau nanti di surga dia cuma punya satu pertanyaan buat Tuhan. Why me Lord? Kenapa saya yang kau pilih? Gak benar. Gak penuh, punya banyak kekurangan. Saya berpikir Tuhan, karoseri model Krismanu sama kok dipakai sih Tuhan. Aduh. Kita udahlah, udah. Tapi itu lah bilang, Tuhan bilang enggak. Saya mau kamu. Saudara jangan hukum dirimu dong. Ngapain kamu hukum dirimu? Karena kamu enggak tahu kamu berharga. Kalau kamu merusak, kamu hina dirimu, kamu menghina yang ciptain kamu. Waktu saya mau lari saudara, saya pikir Tuhan pasti marah deh sama saya. Saya bilang Tuhan pasti kecewa. Saya ingat Tuhan bilang begini, enggak Chris, saya tahu lu penakut. Tapi enggak, mari balik ke Ambon. Saya tahu itu. Benar. Waktu Yunus lari dari panggilannya, Tuhan kejar Yunus. Tuhan enggak bilang gini, sekali lagi gue bunuh lu ya. Enggak, itu bukan. Itu kalau Freddy dia bilang begitu. Ini Tuhan, dia gak bilang begitu. Tuhan datang ke Yunus, saya boleh terjemahin. Tuhan bilang ini, Yunus, saya tahu kamu takut. Saya tahu kamu gak mau. Tapi saya tetap pakai kamu. Saya gak ganti orang lain. Saya gak bikin rencana lain. Saya tetap tunggu kamu. Saya kejar kamu. Sekalipun pakai ikan saya kejar. Tapi karena saya mau kamu. Musa lari, Tuhan kejar Musa, Tuhan bilang gini, saya enggak ganti orang Musa, saya tetap pilih kamu. Kalau saya lihat itu saya bilang Tuhan, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, karena Tuhan yang baik, makanya saudara ada hari ini. Dengar ya, yang menahan Yesus di kayu salib bukan paku Romawi, tapi janjinya. Karena dia mengasihi saudara. Dia mau mati buat kamu. Yang buat Yesus bangkit dari kubur. Hanya karena dia cinta kamu. Dia janji dia akan bangkit dari kematian. Yang buat kamu ada hari ini bukan karena lebih rohani dari yang lain. Yang buat saudara hidup hari ini. Karena dia janji. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kita tidak lebih baik. Yesus mau datang lagi yang kedua kali. Juga karena janji. Aku akan datang dan menjemput kamu. Bukankah dia baik?